Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ali BD, Sumaton Ali BD, dan semua rekan-rekan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami, saya Karomi dan uh, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan, Bupati Lombok Timur 2 periode dan mantan Rektor Universitas Gunung Rinjani, yang hari ini beliau fokus pada sebagai pengamat kebijakan, pengamat politik di Kabupaten Lombok Timur dan Indonesia secara umum. Baik, mencermati fenomena akhir-akhir ini yang hampir semua birokrat atau semua pejabat di daerah selalu menggaung-gaungkan satu kata, yaitu kata meritokrasi dalam hal pengelolaan sumber daya manusianya. Tetapi tentu ini tidaklah mudah dan tidak gampang seperti apa yang diucapkan. Oleh karena itu, untuk membedah tema ini, saya langsung saja kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Bagus. Ya, menanggapi terkait dengan wacana dari semua kepala daerah Pak tentang meritokrasi itu seperti apa tanggapan Pak? Jadi idealnya seperti itu, dan di dunia perusahaan itu sudah dipakai ya. Yeah. Pengertian meritokrasi itu sebenarnya menempatkan seseorang dalam satu jabatan karena keahliannya, bukan karena senioritas, bukan karena masa kerja, bukan karena golongan kepegawaiannya. Itu intinya dulu ya. Yeah. Jadi kalau ada pemerintah yang menggelorakan mau meritokrasi itu bagus sekali ya, walaupun dia mungkin tidak bisa menjabarkannya dengan baik ya. Jadi itu bagus. Ya, artinya agak sulit diterapkan atau seperti apa? Di pemerintah dia saya tidak tahu apakah sulit atau tidak ya, tapi dalam prakteknya menurut saya itu pemerintah belum tahu cara. Ya. Dia ada kemauan untuk meritokrasi, tapi dia tidak tahu cara karena dia terbentur pada berbagai regulasi tentang sistem kepegawaian. Misalnya seseorang bisa jadi kepala dinas, harus sudah ini. Harus golongannya ini. Nah itu dia terbenturnya di sana nanti. Ya, kalau tujuannya hanya untuk mencapai target yang baik dengan keahlian seseorang itu, tentunya seharusnya ini disingkirkan kan, tapi tidak bisa kalau di pemerintahan. Oh ya, artinya salah satu tantangan adalah peraturan yang sudah mengikat. Jadi kalau pengertian merit itu sendiri sebenarnya imbalan atau pahala ya. Orang diberi imbalan, orang diberi penghargaan karena prestasi ya. Nah, pemerintah ini ada kehendak ya, ada kehendak seperti itu digaungkan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, bukan sekarang saja ya. Tapi dia tidak tahu cara. Lalu dia membuat sebuah anggaran yang namanya tunjangan kinerja. Ya. Tunjangan kinerja itu maksudnya itu siapa yang berprestasi melampaui prestasi karyawan yang lain akan diberikan penghargaan dalam bentuk imbalan. Nah, saya selalu menggunakan pahala, kata pahala, imbalan itu adalah pahala. Ya, diberikan pahala, ya lebih besar pahalanya. Tapi anehnya dia tidak punya ukuran, pemerintah itu tidak punya standar. Akhirnya dia menjadi komponen gaji, ya. Nah, ini sangat memberatkan anggaran negara ya, karena semua orang kok dia punya tunjangan kinerja, padahal kinerjanya buruk, ya. Nah itu artinya dia mau ada kemauan pemerintah, tapi dia tidak bisa merumuskan dengan baik. Itu soal meritokrasi. Artinya butuh lagi bagaimana mekanisme untuk mengukur kinerja, atau bukankah sudah diatur maksudnya? Memang dia sebuah ide meniru dalam dunia bisnis ya. Saya mengambil contoh kecil saja dan sederhana. Di perusahaan saya itu ada seorang petugas paling rendah mendapat gaji 25 juta.
Tapi ada kepala bagian hanya mendapat 10 juta. Nah, anehnya nanti orang lebih memilih 10 juta dengan kedudukannya yang hebat itu daripada 25 juta karena dia bekerja keras. Itu sebuah contoh, perusahaan kecil saya saja begitu ya. Jadi di dalam pemerintah juga dia mau meniru itu silakan ya. Tapi dia nanti akan terbentur dengan beberapa kendala regulasi yang sudah ada yang saya katakan tadi ya. Seorang jadi kepala dinas, dia golongannya harus golongan sekian, masa kerjanya sekian, pendidikannya sekian. Itu kan langsung dijawab artinya kan. Dan sulit akan mendapatkan orang-orang yang capable, orang-orang yang punya talenta ya. Iya, seperti itu. Nah, itu yang dihadapi oleh pemerintah. saat ini. Jadi kalau ada bupati, gubernur atau presiden atau menteri menyebut soal meritokrasi, ya tanya saja itu coba rumusannya bagaimana. Mana bukti yang Anda lakukan? Nah, seperti itu ya. Nah, saya merefleksikan, Pak, di era Bapak dulu waktu masih jadi bupati, salah satu upaya untuk terus memberikan apresiasi pada sumber daya manusia yang mau kuliah dan seterusnya itu diberikan beasiswa kalau tidak salah, Pak. Iya. Nah, itu seperti apa? Ya, itu kita karena saya memimpin daerah, jadi sekurang-kurangnya tugas kita paham tentang ilmu pemerintahan, ya, maka kita berikan beasiswa ke sana. Itu tamatan-tamatan IPDN itu langsung saya berikan tugas mulai di tingkat kelurahan ya. Itu karena dia punya basis ilmu di bidang pemerintahan. Itu contoh lah yang kita berikan. Dan di waktu saya itu tidak ada lagi saya kasih tugas belajar yang namanya sepamen dan sebagainya di Surabaya dulu tuh. Saya katakan enggak saya pakai ini ya. Karena Anda dikursus oleh orang-orang tua yang tidak mengerti perkembangan, saya bilang itu di Surabaya itu ya. Jadi tahun berapa, Pak? Ya, waktu saya jadi bupati dulu kan itu tidak saya hitung itu sepamen itu ini omong kosong, saya bilang saya tidak tahu sekarang masih enggak itu kan. Di zaman saya itu tidak saya gubris itu dan tidak perlu Anda tidak akan saya pakai mempertimbangkan Anda, saya bilang itu hanya kertas yang orang yang melatih Anda itu belum tentu mengerti tentang perkembangan ya. Nah, itu contoh yang saya lakukan waktu saya jadi bupati itu tidak saya gubris itu pendidikan formal yang mereka jadikan dasar regulasi lagi itu ya. Ketentuan orang ini sudah ikut latihan ini sepamen apa namanya di bawahnya itu ada, tapi tidak saya pakai waktu itu ya. Karena saya tidak percaya hasil latihan di sana itu karena yang melatihnya temannya juga kan sesama pensiunan pegawai ya, pensiunan lagi dia. Bagaimana dia bisa kita mendapatkan staf yang betul-betul mampu berdasarkan perkembangan yang terakhir, mutakhir seperti itu ya. Nah, mencermati NTB hari ini, Pak, terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia yang gonjang-ganjing baru saja dilakukan mutasi dan beberapa kritik yang muncul dari baik dari aktivis maupun NGO lainnya yang mengatakan bahwa meritokrasi yang dijanjikan oleh Iqbal itu gagal katanya. Nah, itu bagaimana? Saya tidak belum sampai pada kesimpulan saya dia gagal atau tidak ya. Tapi memang sulit pemerintah merumuskan dengan baik meritokrasi itu ya. Dan karena itu baik juga dihindari istilah yang tidak kita pahami ya. Setiap kepala daerah itu dia mempersiapkan calon-calon pemimpinnya di daerah dengan baik ya, dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, keahlian dan sebagainya dan diuji ya dengan memberi dia kepercayaan. Itu intinya. Kalau dia gagal jangan terlalu lama ganti ya. Jangan menunggu sekian tahun, itu kita buang-buang waktu ya. Itu yang sebaiknya sebaiknya. Tapi Pak, perlukah pemerintah daerah khususnya Nusa Tenggara Barat hari ini itu menyiapkan satu sistemnya sendiri sebagai upaya untuk menjaga atau untuk mengukur bagaimana prestasi atau kinerja dari masing-masing ASKP ini? Sebenarnya kalau kepala daerah itu punya wawasan, dia harus, cuma kendalanya waktu orang menjabat kepala daerah itu terbatas ya, 5 tahun. Ini dia dikejar oleh waktu ya. Karena itulah
keuntungan zaman Soeharto itu mempersiapkan calon pemimpinnya, menteri-menteri dan sebagainya itu karena beliau berkuasa 30 tahun ya. Jadi bisa dengan lama dia mengikuti perkembangan calon-calon pemimpin itu dan memberikan kesempatan untuk melatihnya ya. Nggih, nggih. Nah, masalahnya kita ini 5 tahun jadi bupati atau jadi gubernur, tidak ada banyak waktu untuk mempersiapkan ya. Nggih. Akhirnya dia dari sana sini dia coba kira-kira begitu ya. Nggih, nggih, nggih. Nah itu tapi insya Allah kalau ada kata-kata seorang gubernur bilang meritokrasi, ya ada kemauan ya. Nggih. Mungkin dia secara bertahap akan mencoba ya apa yang dimaksud itu ya. Nggih, nggih. Walaupun itu tantangannya lebih hebat di dalam intern mereka kan. Kalau misalnya seorang berumur 35 tahun, Nggih. dia itu masih golongan 4A, golongan dulu ini Nggih, karena nggih. ini di pemerintah ini selalu bicara Pakai golongan ya. golongan ya. Diangkat jadi kepala dinas. Nah, itu si kepala daerah itu akan mendapat kritik dari sana sini. Bukan Nggih. hanya di tingkat lokal, tapi di tingkat nasional bisa saja itu masalah dia regulasinya sudah dibuat sendiri oleh pemerintah pusat ya. Nggih, nggih. BKN lagi-lagi itu dia menentukan siapa yang boleh jadi apa. Itu salah juga di Indonesia ya. Jadi otonomi daerah itu di mana kepala daerah mempunyai otonomi itu sudah dikurangi ya, Nggih. dan juga dia masalah kalau pemerintah daerah atau kepala daerah itu menyusun strateginya atau memilih caranya sesuai dengan apa yang kamu tanyakan tadi itu. Itu juga masalah besar Nggih, dari nggih. kepala daerah ini karena dia sangat tergantung ya, seakan-akan mereka digantung ya. Saya buatkan kamu peraturan ini Nggih, nggih. dan kamu harus ikut ini. Dia tidak berani menabrak. Sebenarnya dia boleh tabrak ya. Iya, iya, iya. Kenapa dia boleh? Dia kepala daerah otonom, dia harus punya pertimbangan sendiri ya. Nggih. Menurut keyakinan dia ini akan lebih berdaya hasil ya, Nggih. dan berdaya guna itu, tapi dia akan terbentur oleh itu. Tapi kalau dia langgar, dia tidak ada sanksi. Tapi dia tidak tahu bahwa tidak ada sanksi kan. Jadi terus saja dia takut kepada bayang-bayang yang tidak jelas. Kira-kira seperti Nah, itu. sedikit menarik statement Bapak ini, artinya di saat diskusi di luar forum ini biasanya kan sering menceritakan pada kami itu tentang bahwa tujuan dari reformasi itu adalah untuk membangun otonomi daerah seutuhnya. Nah, bagaimana melihat pengelolaan sumber daya manusia daerah ini saat ini, Pak? Ya itu kan kita kalau kembali pada yang saya katakan tadi, kita mengalami kemunduran ya. Itu tujuan reformasi yang utama dahulu. Ya. Tetapi orang yang bercokol di Jakarta itu bukan orang-orang yang terlibat dalam proses reformasi. Sedikit demi sedikit dia tarik itu. Misalnya Undang-Undang 22 yang memberikan itu sejak reformasi itu zaman B.J. Habibie itu ya. Itu satu-satunya presiden yang menciptakan ada 70 undang-undang reformasi ya. Lama-kelamaan itu ditarik oleh presiden-presiden setelahnya ya. Ada juga presiden yang bilang bupati, wali kota itu raja-raja kecil, itu dia mengkritik otonomi ya. Mulai terus mereka yang bercokol di Jakarta itu anggota-anggota DPR, partai-partai itu mengubah undang-undang itu menurut kemauannya. Sampai sekarang ini jumlah undang-undang yang ditarik ke pusat itu dengan mengebiri otonomi itu sudah hampir sempurna ya. Contohnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola hutan, mengelola pulau-pulau kecil, daerah pesisir diambil alih oleh pemerintah pusat. Sampai-sampai sekolah, ya, sekolah SMA, SMP, SMK diambil, sampai-sampai makanan bergizi diambil. Silahkan saja ya. Kadang-kadang pemerintah daerah ya senang-senang aja, bagus ya, makan aja terus Anda di sana. Kira-kira begitu kalau zaman saya ya. Silahkan sebelum itu ya. Sampai di mana kekuatanmu, kira-kira itu saya tapi ya. Tapi akhirnya kita tidak berkesimpulan begini, Pak. Artinya reformasi itu dan otonomi daerah itu hampir sudah tidak terlihat tampaknya kalau dilihat dari proses pengelolaan SDM daerah hari ini. Iya, karena dia sendiri yang membuat istilah saya itu
ada pabrik peraturan di Jakarta ya. Nggih. Kalau di negara lain ada pabrik produksi sepatu atau makanan, di Jakarta itu ada pabrik peraturan. Iya. Kerjanya membuat peraturan melulu. Semua bisa membuat. Kementerian bisa membuat. DPR bisa membuat. Dirjen bisa membuat. Jadi penuh peraturan ya. Dan hebatnya lagi peraturan-peraturan lebih kejam, lebih keras daripada undang-undangnya. Nah, seperti itu. Kita bosan menerima setiap minggu, setiap bulan ada peraturan baru dari Jakarta. Itu saya kata ada pabrik peraturan di sana. Jadi daerah ini menjadi objek mereka untuk dibuatkan peraturan. Itu yang pengalaman kita di masa lalu. Ya, baik. Memang ketika mencermati fenomena pengambilan kebijakan hari ini, yaitu selalu pusat menjadi dominan terhadap daerah, sehingga jarang juga daerah ini, Pak ya, dimintai keterangan atau pendapat tentang bagaimana suatu perkara atau persoalan. Kesimpulan, Pak, kemudian terkait bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi fenomena pengelolaan SDM ini, khususnya pada konsep meritokrasi yang ada. Di era reformasi tahun 1, 2, 3 sampai tahun 5 itu, setiap pemerintah mau membuat undang-undang atau peraturan, dia melakukan asesmen ke daerah ya. Bertanya kepada LSM, pada tokoh-tokoh masyarakat, pada pemerintah daerah. Sekarang tidak ada. Ya. Jadi ini keadaan yang kita alami sekarang. Karena itu sekarang bagaimana Anda mengelola sumber daya manusia, jangan Anda sebut sumber daya manusia secara umum, sumber daya pemerintahan mungkin yang kamu maksud ya. Jadi orang-orang yang bekerja di sektor pemerintah ini bagaimana? Ini jawabannya ada sulit ya, karena begitu penuh dengan regulasi ya. Kecuali pemerintah itu punya keberanian ya, keberanian yang seperti yang saya lakukan dulu ya. Misalnya saya mengangkat honorer yang sudah 20-30 tahun jadi honorer tanpa tes. Karena saya menggunakan kewenangan saya berdasarkan otonomi daerah. Itu saya ditegur oleh BKN. Anda melanggar peraturan ini, peraturan ini, peraturan ini. Pokoknya dia paham itu pasal-pasal dan nomor-nomor peraturan ya. Lalu saya berargumen begini. Itu BKN Surabaya dulu kan. NTB masuk Surabaya. Dulu. Silahkan Anda tes dengan orang yang baru tamat sekolah. Dia pasti tidak lulus. Tapi dia sudah pengalaman kerja 20-30 tahun. Kenapa Anda menolak dia lantaran dia tidak lulus? Itu asal-usul ada K2, K3 namanya itu. Karena saya dahulu dengan berani melawan BKN itu ya. Kalau pemerintah daerah berani melawan BKN, bisa. Dia punya otonomi daerah. Dia kepala daerah. Kepala daerah ini kepala daerah. Ya. Dia dipilih oleh rakyatnya. Dia memegang otonomi daerahnya. Nah, sedangkan menteri-menteri departemen itu dia pembantu presiden. Ya. Jadi mengerti nggak dia tentang otonomi daerah ini, tentang kekuasaan? Jangan-jangan dia tidak tahu dirinya punya kuasa kan? Nah itu masalah lain ya. Semoga mereka tidak seperti itu ya. Baik. Itu ya. Terima kasih. Demikian diskusi kita kali ini, tentu sangat menarik. Insya Allah ketemu dengan kami dalam tema-tema yang unik dan menarik, khususnya pada sektor kebijakan dan pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.